Hai semuanya, ketemu lagi sama gua Fahmi dan hari ini gua lagi ada di Shanghai di China untuk menghadiri langsung event dari Vivo untuk yang X300 series, X300 series ya. Dan ini udah sangat ditunggu-tunggu karena di sini juga nanti Vivo juga bakal ngumumin Origin OS di tanggal 15 ya. Nah, sekarang gue pengen fokus ke X300 series dan di tangan gue ini sekarang udah ada Vivo X300 yang Pro dan X300 yang base modelnya. Yuk, sekarang kita bahas kedua HP ini. Di tahun ini Vivo itu ngeluarin cuma dua ya. Kalau di sebelumnya itu ada X200, ada X200 Pro Mini, dan ada X200 Pro. Nah sekarang Vivo itu cuma dua, adanya X300 Pro dan X300 base model yang ini menurut gua adalah desain daripada yang Pro Mini tahun lalu. Jadi secara ukuran memang jelas ya sekarang ya. Yang satu adalah HP yang Pro, yang kameranya keren, kece, bagus, dipakai buat yang profesional. Yang satu lagi yang base model, yang cenderung HP-nya tuh mini. Jadi sekarang ukurannya yang base modelnya itu 6,31 inci dan yang Pro-nya ini 6,78 inci. Dan setelah megang langsung sih wow gila. Gua ngerasa keren sih karena dua-duanya adopsinya sekarang layarnya juga udah flat gitu ya. Kita bahas dari yang Pro modelnya dulu. Nah, ini secara desain dia sekarang dia udah flat ya. Jadi bagian belakangnya sama bagian layarnya itu udah bener-bener flat, nggak quad curve lagi, nggak ada lengkungan lagi. Jadi kalau misalkan mau dipasangin tempered glass ini gampang banget ya. Terus kita body tour sedikit di tombol di sebelah kanan ini ada tombol power sama volume. Terus 3 garis antena di bagian atas kosong, ada mic di atas. Terus ada 2 garis antena di bagian kiri. Nah ini di bagian kiri ada yang baru nih. Dia ada tombol, gue nggak tahu ini tombol apa ya, mungkin tombol function kayak di iPhone ya, action button. Terus di bagian bawah ini ada untuk slot SIM card, ada port USB-C dan grill speaker. Nah di bagian belakang frame kameranya, ini frame kameranya nih kalau kalian lihat di sini, dia tuh sekarang bezel di sekeliling frame kameranya tuh bener-bener tipis. Jadi nggak gemuk lagi ya, nggak gelembung banget lah gitu. Dan ketinggiannya menurut gua hampir-hampir mirip, nggak semasif daripada X200 Ultra, itu kan paling masif ya. Frame kameranya. Terus dia ada accent warna kayak warna oranye gitu ya, garis di bawahnya tuh seperti ini tuh ya. Menurut gue ini desain kameranya sih ada sedikit finishingnya yang oke, jadi makin mantap lagi, penyempurnaan dari generasi yang sebelumnya. Sama ini nih, flash kameranya sekarang ada di sebelah kiri, kalau X200 Pro itu ada di sebelah kanan. Dan ini finishingnya matte, jadi kesannya tuh bener-bener kalem, dewasa. Menurut gua malah lebih keren gini ya, nggak mengkilat dan nggak gampang nyeplak sidik jari. Nah yang paling ngeri sih sebenarnya baterainya nih, karena Vivo kan udah punya teknologi Blue Volt ya, yang udah pakai baterai silikon karbon. Nah dengan ukuran yang kurang lebih hampir mirip, malah bisa dibilang lebih tipis daripada pendahulunya X200 Pro. Dia punya baterai 6510 mAh dengan kemampuan ngecasnya itu ada di 90 watt, ngecasnya cepet banget pastinya. Nah lanjut kita ke bagian yang mini. Nah ini bukan mini dong sebenarnya dong, ini adalah X300, cuma karena dia compact jadi ya gua masih ada core memory ya, keingetan kalau ini adalah mini. Terus di bagian kiri dia kosong, nggak ada apa-apa, nggak kayak di yang Pro nya dia ada tombol nih di sini nih. Kalau yang X300 biasa dia kosong, nggak ada apa-apa. Terus bagian bawah ya hampir-hampir mirip, ada slot SIM card, terus port USB-C dan grill speaker. Nah bahannya ini juga sama, finishingnya itu bukan yang mengkilat, bukan yang glossy. Finishingnya tuh bisa dibilang yang matte, yang nggak gampang nyeplak sidik jari. Dan ini frame kameranya tuh dia kayak nyatu gitu. Kalau yang X300-nya ya tuh ada lengkungannya di sini, nggak kayak terpisah. Kalau di X300 yang Pro-nya itu kan kayak terpisah, ini kayak nyatu gitu. Terus sama tombol lampu flashnya itu ada di sebelah kiri ya, sama tuh kayak jadi bahasa desainnya hampir-hampir mirip lah. Terus dengan setup kamera yang ini juga ngeri nih. Jadi setup kameranya tuh ada 3 juga. Ada kamera ultra wide, kamera utama, dan kamera telefoto yang tentu udah periskop juga. Jadi dengan yang base modelnya aja ini dapet yang setup kamera yang oke.
Nah, untuk warnanya ini yang gue pegang saat ini adalah warna brown. Ini tuh warnanya menurut gue kalem, kece juga, terus ada accent juga warna oranye di sekeliling kameranya. Nah, lanjut kita ke bagian spek. Vivo X300 Pro dia pakai dua-duanya sih ya, X300 series. Yang Pro sama yang base model dia pakai Dimensity 9500. Yang skor Antutunya tuh katanya gede banget sampai 4 juta. Cuma kita belum tes secara langsung ya, karena belum diinstal apa-apa di sini. Terus untuk setup RAM-nya ini dia yang Pro itu 16 GB, terus sama yang base model ini dia 12 GB. Untuk pilihan storage-nya mungkin startnya dari 256 kayak gitu, gue juga belum tahu. Mungkin 256, 512, 1 tera dan seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja ambil beberapa sampel foto-foto dari Vivo X300 Pro dan juga beberapa sampel videonya. Yuk, let's go. Oke, ini contoh perekaman dari kamera depan Vivo X300 Pro. Ini resolusinya 4K 60. Tuh. Wow, stabil gak guys? Dynamic range sih oke. Mantap. Oke, ini contoh perekaman kamera belakangnya 4K 60. Kita mulainya dari 0,6 alias ultra wide-nya 15 mm. Kita coba pindah-pindah lensa sambil merekam 1 kali, 2 kali, 3,5 kali, 10 kali, 10 kalinya maksimum dia bisa sampai 20 kali tuh. Terus balik lagi ke 0,6. Oke, jadi gua rasa segitu aja icip-icip hands on Vivo X300 series. Di sini ada Vivo X300 dan juga X300 yang Pro. Menurut gua ini udah jelas ya, segmentasinya tuh udah pakem, udah mantep. Yang satu HP compact, yang satu HP yang buat antusias kamera, yang pro banget kameranya. Ya menurut gua ya tinggal tungguin aja kapannya hadir untuk di global dan juga original OS-nya ya. Original OS-nya sih menarik sih menurut gua ya. Oke, gua rasa segitu aja video dari gua Fahmi, dan sampai ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye.